Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulina Otoluah dengan NIM 4334200003 dari jurusan Fisika Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Gorontalo. Berikut ini saya akan menampilkan suatu media pembelajaran berupa video materi tentang sistem tata surya. Selamat menyaksikan dan semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Pengertian sistem tata surya. Sistem tata surya adalah kumpulan atau susunan benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusat peredarannya, planet, komet, meteor, serta benda-benda langit lainnya. Matahari. Matahari adalah bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan helium. Matahari dapat memancarkan cahaya sendiri sehingga dikelompokkan dalam bintang. Matahari merupakan pusat tata surya di mana anggota tata surya mengelilingi dan membentuk suatu keteraturan di dalamnya. Anggota-anggota tata surya bergerak mengelilingi dalam masing-masing lintasan atau orbit yang teratur. Planet Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari ini bergerak cepat di lintasannya. Oleh karena jaraknya sangat dekat dengan matahari, planet ini sulit untuk diamati dengan mata telanjang. Merkurius dapat dilihat beberapa saat sebelum matahari terbit dan setelah matahari tenggelam, sehingga ia kadang disebut juga sebagai bintang fajar atau bintang malam. Banyak yang mengira Merkurius adalah planet terpanas dalam tata surya, dengan alasan karena ialah yang paling dekat dengan matahari, tetapi ternyata tidaklah demikian. Nah, menurut kalian, bagaimana itu bisa terjadi? Venus, planet yang terletak di urutan kedua terdekat dari matahari ini, merupakan planet terpanas di tata surya. Gerak rotasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya. Ia berputar dari timur ke barat. Gerakan ini disebut gerakan retrograde. Permukaan Venus sulit diamati dengan teleskop. Hal ini disebabkan tebalnya lapisan atmosfer yang menyelimutinya. Lapisan atmosfer yang tebal dengan kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi yang menyebabkan suhu permukaan Venus terpanas di antara planet lainnya. Lapisan ini memerangkap energi dari matahari dan menyebarkannya ke seluruh permukaan planet. Bumi. Bumi tempat tinggal kita ini merupakan planet di urutan ketiga dalam tata surya. Lapisan atmosfer yang terdiri atas nitrogen, oksigen, dan berbagai gas lain dalam jumlah yang tepat menjadikan udara bumi sempurna untuk kita tinggal dan makhluk hidup lainnya. Lapisan atmosfer juga melindungi kita dari berbagai mara bahaya di luar sana, seperti meteorit maupun energi matahari yang berlebihan. Bumi memiliki satu satelit yang kita sebut bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi pada orbitnya. Planet Mars. Warna merah adalah ciri khas planet Mars. Karena warna merah inilah Mars kerap disebut sebagai planet berkarat atau planet merah. Dapatkah kalian menebak dari mana asal nama itu? Karena permukaan Mars kaya akan besi oksida. Besi yang teroksidasi kita sebut sebagai karat. Itulah sebabnya Mars disebut planet berkarat. Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Ukurannya lebih dari 2 kali ke-7 planet disatukan.
Jika dibandingkan dengan menganggap bumi seukuran buah anggur, maka Jupiter sebesar bola basket. Jupiter seperti juga planet lain, tidaklah ideal untuk kehidupan manusia. Saturnus disebut sebagai perhiasan tata surya. Memang Saturnus memiliki penampilan yang sangat menarik. Ukuran diameternya setara dengan 9 buah bumi yang dijajarkan. Ini tidak termasuk dengan cincin-cincin yang mengelilinginya. Susunan cincin-cincinnya pun mengagumkan. Dengan 7 cincin yang berjarak di antaranya, membuat visualisasi Saturnus selalu mengundang decak kagum. Planet Uranus. Saat pertama kali ditemukan melalui teleskop, Uranus sempat dianggap sebagai komet atau bintang. Cincin yang mengitarinya berjumlah 13 buah dengan gradasi warna dimulai dari yang paling gelap yang terletak di bagian dalam. Uranus berotasi seperti Venus, dari barat ke timur, namun ia berotasi menyamping. Itu sebabnya Uranus disebut juga planet samping. Planet Neptunus. Ini dia planet terjauh dari matahari. Jaraknya dengan matahari 30 kali jarak matahari ke bumi. Penemuan Neptunus cukup unik jika dibandingkan dengan planet lainnya. Jika planet lain ditemukan dengan menggunakan teleskop, Neptunus ditemukan secara matematis terlebih dahulu, sebelum kemudian ada yang menelitinya. Neptunus memiliki 5 cincin utama dan 4 busur cincin yang tersusun dari gumpalan debu. Ilmuwan menduga terbentuknya cincin dan busur cincin ini disebabkan adanya gaya gravitasi dari satelit-satelit yang dimiliki Neptunus. Komet adalah benda langit yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya. Ia dapat berupa debu, batu maupun es. Saat posisinya terlalu dekat dengan matahari, komet menjadi panas dan memuntahkan gas dan debu. Komet memiliki orbit yang lebih lonjong dibandingkan benda langit lain. Sebagian komet muncul sekali saja selama hidupnya. Namun, ada juga komet-komet yang muncul secara periodik berulang kehadirannya dalam kurun waktu tertentu. Berikut ini merupakan perbedaan dari meteor, meteorit, dan meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang ukurannya sangat bervariasi. Sebut saja mereka adalah batu luar angkasa. Saat meteoroid itu memasuki atmosfer bumi, ia akan terbakar dan jatuh ke permukaan bumi, lalu berubah nama menjadi meteor. Setelah berhasil melalui atmosfer bumi, terbakar dan menyentuh tanah, inilah yang kita sebut meteorit. Pada hukum Kepler 1 menjelaskan bentuk lintasan orbit planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Perhitungan Kepler membuktikan bahwa orbit-orbit tersebut berbentuk elips. Bentuk elips orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitas elips. Semakin besar eksentrisitasnya, maka bentuk elips akan semakin memanjang dan tipis. Sebaliknya, semakin kecil eksentrisitasnya, maka bentuk elipsnya akan mendekati bentuk lingkaran. Hukum Kepler 2 menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari atau titik aphelion, dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari atau titik perihelion. Jadi,
Kecepatan orbit maksimum planet ketika berada di titik perihelion dan kecepatan orbit minimum planet ketika berada di titik aphelion. Hukum Kepler 3 menjelaskan periode revolusi planet-planet yang mengelilingi matahari. Planet memiliki periode orbit yang lebih panjang ketika planet tersebut letaknya jauh dari matahari, dan planet memiliki periode orbit yang lebih pendek ketika planet tersebut letaknya dekat dari matahari.